Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita mampu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut, dan itulah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Kewajiban kita mengikuti, mencontoh, menetapi jalan mereka, karena itulah jalan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ini kita membahas tentang Daulah Abbasiyah. Kita masuk pada pertemuan yang ke-20. Pada pertemuan ini kita akan membahas Khalifah Mu'tasim Billah. Taib, akan kita bahas Mu'tasim Billah, hayatuhu. Kita bahas tentang kehidupannya Mu'tasim. Qala huwa Abu Ishaq Muhammad Mu'tasim bin Harun Ar-Rasyid. Dia kunyahnya adalah Abu Ishaq. Kemudian nama aslinya adalah Muhammad. Kemudian gelarnya adalah Mu'tasim. Ayahnya adalah Harun Ar-Rasyid. Sehingga Mu'tasim ini menggantikan Ma'mun ketika Ma'mun meninggal. Dan hubungan antara Ma'mun dengan Mu'tasim adalah saudara sebapak ya. Insya Allah beda ibu. Insya Allah beda ibu. Bapaknya mereka sama-sama Harun Ar-Rasyid. Taib. Kemudian mu'alif menyebutkan wulida fi Sya'ban sanah mi'ah wa thamanin minal hijrah. Lahirnya pada bulan Sya'ban tahun 180 Hijriah. Nasya'a muhibban lil farusiyah wa ishtahara bil quwwah wa syiddatil ba'as. Dia, Mu'tasim ini, tumbuh dalam kecintaan kepada Farusiyah. Farusiyah berarti berkuda ya. Senang untuk olahraga berkuda. Wa ishtahara bil quwwah wa syiddatul ba'as. Dia terkenal dengan kuat badannya, wa syiddatul ba'as, dan juga kemudian kuat fisiknya ya, kurang lebih. Jadi dia terkenal dengan kekuatan fisiknya dan yang terkait dengan hal tersebut, di mana juga di sisi lain dia senang dengan berkuda. Fakana yaj'alu zandar rajul baina isba'aihi fayuksirahu. Saking kuatnya disebutkan bahwa dia itu menjadikan zand rajulin, pergelangannya orang, baina isba'aihi, di antara kedua jarinya. Mungkin seperti ini. Jadi pergelangannya orang itu kemudian dipegang oleh dua jarinya Mu'tasim. Fayuksiru, lalu kemudian patah dengan dua jari tersebut. Jadi pergelangannya orang bisa patah dengan dua jarinya Mu'tasim. Entah bagaimana Mu'tasim melakukan hal tersebut, sebabnya bagaimana, alasannya bagaimana, kita belum tahu. Hanya disebutkan sebatas itu, yang intinya berarti menunjukkan bahwa dia orang yang secara fisik itu kuat ya. Kemudian sifat lain yang menonjol pada dia, syuja'an, dia itu pemberani. Aliyal himmah, memiliki himmah yang tinggi, memiliki semangat yang tinggi, daya juang yang tinggi. Fil khurubi wal jihad fisabilillah, dalam perang dan juga dalam jihad fisabilillah, dia itu terkenal pemberani, terkenal kemudian semangatnya tinggi ya dalam berperang. Kemudian mu'alif menyebutkan walam yakun lahu hadzun kabirun minal ilmi. Dia tidak punya ilmu yang cukup, tidak punya ilmu yang luas. Jadi dia orangnya biasa-biasa saja dalam masalah keilmuan. Wa inna makana ilal ummiyah akrab. Bahkan kepada buta huruf itu lebih dekat. Maksudnya dia itu kemudian bisa jadi tidak mahir membaca. Begitu juga kemudian tidak mahir menulis ya. Bisa jadi malah kemudian tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Wa ma'adzalika kana lahu nasibun minal fasahah wal balaghah. Meskipun demikian, dia itu memiliki kefasihan dan memiliki sisi balaghiyah ketika berbicara. Ketika berbicara dia itu fasih,
ketika dia berbicara, tetapi dia itu kemudian punya keterampilan dalam berbicara, meskipun dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Contohnya adalah kataba ilaihi taghiyatur Rum. Penguasa Romawi sekali waktu menuliskan surat kepada dia sebagai khalifah. Isi suratnya adalah yatahaddaduhu fihi, mengancam Mu'tasim. Mengancam Mu'tasim. Ketika kemudian surat yang berisi ancaman itu kemudian dilihat oleh Mu'tasim, kemudian dia dengar isi suratnya, bisa jadi dibacakan ya. Seringnya kan penguasa dibacakan ya, bisa jadi belum tentu baca sendiri. Fa'amla ala katibihi jawabahu. Lalu kemudian ketika selesai surat itu dibacakan kepada Mu'tasim, kurang lebih seperti itu, dia kemudian mendiktekan kepada sekretarisnya jawaban atas surat Kaisar Romawi tersebut. Di mana kemudian dia memerintahkan kepada sekretarisnya untuk menuliskan amma ba'd faqad qara'tu kitabak. Isi suratnya adalah faqad qara'tu kitabak. Suratmu telah aku baca. Wa sami'tu khitabak, dan aku telah mendengar ucapanmu. Wal jawabu ma tara la ma tasma'. Dan jawabannya adalah apa yang engkau lihat bukan yang engkau dengar. Lalu kemudian mengutip ayat wa saya'lamul kuffaru liman uqbaddar. Orang-orang kafir akan mengetahui ya, tempat kembali itu milik siapa. Sehingga jawaban dari Mu'tasim ini jawaban yang ringkas. Jawaban yang padat, dan ini bagian dari kefasihan dan dari keterampilan berbicara dalam bahasa Arab. Meskipun sekali lagi dia lebih cenderung buta huruf dan lebih cenderung dia dikatakan tidak bisa menulis, tapi punya kefasihan. Karena memang tidak mutlak orang yang fasih itu harus kemudian bisa nulis, bisa baca, tidak mutlak ya. Baik. Kemudian mu'allif menyebutkan tawalla idaratu syu'uni biladi Syam wa Misr fi ahdi akhihi al-Ma'mun. Ketika Ma'mun berkuasa, maka dia ketika Ma'mun berkuasa, dia ditunjuk oleh Al-Ma'mun menjadi gubernur yang membawahi wilayah Syam, begitu juga wilayah Mesir. Wa syaraka fil jihad, dan dia kemudian ikut serta dalam jihad. Wa fataha ba'dha khusunir Rum, sebagaimana dia ikut serta dalam menaklukkan sebagian dari benteng-benteng Romawi. Walidha, karena itu, karena kemampuan dia berperang, semangatnya dia berperang, dan juga sifatnya dia, lamma maridul Ma'mun, ketika kemudian Ma'mun sakit, ahida ilaihi bil khilafah. Ma'mun kemudian menunjuk Mu'tasim menjabat sebagai khalifah min ba'dihi, menjadi khalifah penggantinya. Lamma ra'a fihi min quwwatis syakimah. Ketika Ma'mun melihat pada diri Mu'tasim itu punya quwwatus syakimah. Quwwatus syakimah itu orangnya ngotot ya. Orangnya punya pendirian. Tidak kemudian mudah putus asa, kuat pendiriannya, kurang lebih seperti itu. Ngeyel, ngotot. Bahasa kita mungkin ngotot, lebih tepatnya mungkin ngotot, punya pendirian. Wal haibah, sebagaimana sifat lain yang menonjol pada dia itu punya haibah, punya wibawa. Sebagaimana salah satu sifat lain yang menonjol pada dia adalah syuja'ah, dia itu punya keberanian. Wa awsahu bi ayyasira ala nahjihi wa yunaffidhu khittatahu fi qiyadatid daulah. Ma'mun sebelum wafatnya berwasiat kepada Mu'tasim yang akan menggantikan dia untuk mengikuti jalannya Ma'mun dalam memerintah, agar Mu'tasim mengikuti jalannya Ma'mun, mengikuti jalannya pendahulunya. Wa yunaffidhu khittatahu, dan menjalankan langkah-langkahnya dalam memimpin negara. Sehingga Ma'mun kemudian memerintahkan Mu'tasim untuk mengikuti dia. Kebijakannya kemudian diminta untuk diikuti. Kemudian musannif melanjutkan, iltazamal Mu'tasimu bitanfidhi wasiyati akhihi wa sara ala tariqihi. Mu'tasim kemudian konsisten dengan melaksanakan wasiat saudaranya. Dia berusaha untuk mengikuti wasiat saudaranya, mengikuti wasiatnya Ma'mun. Wasaro ala tariqihi, sehingga metode pemerintahan yang ditempuh oleh Mu'tasim pada hakikatnya mengikuti metode pemerintahan yang sudah dijalankan oleh Al-Ma'mun sebelumnya. Karena itu kelebihan dan kekurangannya ya tidak begitu jauh. Karena apa yang dilakukan oleh Mu'tasim tidak lain adalah melanjutkan dari apa yang dilakukan oleh Al-Ma'mun.
Karena itu mu'allif menyebutkan walihada syarakahu fil ijabiyat wasalbiyat. Karena itu Mu'tasim dengan Ma'mun sama saja kurang lebih. Dalam sisi positifnya, begitu juga dalam sisi negatifnya, kurang lebih sama saja. Tidak jauh berbeda ya. Kelebihannya Ma'mun berarti itu kelebihannya Mu'tasim juga. Kekurangannya Al-Ma'mun, kekurangannya Mu'tasim juga. Sama saja, tidak ada bedanya. Ataupun kalau ada beda, tidak begitu jauh. Secara inti, tidak begitu jauh. Karena itu mu'allif melanjutkan, fabainama narahu yahtammu bil jihad wa qam'iz zanadiqah narahu aidzan yulikhu fi imtihanil ulama fil qaul bi khalqil Qur'an. Mu'allif melanjutkan, sebagaimana kita lihat bahwa dia itu perhatian terhadap jihad dan dia itu perhatian untuk menghancurkan orang-orang zindik, dia pada sisi lain kemudian mendorong untuk mengetes para ulama. Mengetes para ulama agar para ulama mengatakan bahwa Quran itu adalah makhluk. Kita tahu perkataan ini sudah kita bahas sebelumnya adalah perkataan kufur yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Wa yashtaddu fi dzalik, yakni yastaddu fi dzalik. Dia kemudian keras dalam hal ini. Dia kemudian kekeh ya, ngotot dalam kebijakan yang ini, dalam mengetes ulama agar ulama mengatakan Quran adalah makhluk. Hatta darabal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu miraran. Sampai kemudian dia memerintahkan untuk memukuli Imam Ahmad beberapa kali. Sehingga hal ini kekurangannya dari Mu'tasim. Wala'alal mu'tasima irtakaba hadza bisababi qillati ilmihi wa ghalabati ahli bid'ati alaihi afallahu anhu. Barangkali Mu'tasim melakukan hal ini, menghukum Imam Ahmad, kemudian memerintahkan untuk memukuli Imam Ahmad karena ilmunya yang sedikit, karena dia belum tahu ilmunya. Bisa jadi kemudian juga karena berkuasanya ahlul bid'ah zaman itu, yaitu Mu'tazilah. Sehingga dia tidak lain dan tidak bukan kemudian sampai berani melakukan hal tersebut. Padahal hal itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Harusnya Imam Ahmad dimuliakan. Tetapi kemudian malah dipukuli karena dia Mu'tasim mengikuti kebijakannya Al-Ma'mun. Taib afallahu anhu, semoga Allah mengampuninya. Sehingga kurang lebih itu gambaran secara umum tentang kehidupannya Al-Mu'tasim. Karena itu Mu'tasim orang yang lebih dikenal dengan kekuatan fisiknya dibanding Ma'mun yang lebih dominan, yang kemudian lebih terkenal karena kekuatan kecerdasannya dan intelektualnya. Bukan berarti kemudian Ma'mun tidak perhatian dengan jihad, punya perhatian. Tetapi barangkali yang lebih diingat dari Ma'mun itu kecerdasannya dia ya, bukan kemudian kemahirannya dalam fisik. Adapun Mu'tasim lebih dominan kekuatan fisiknya yang lebih nampak. Baik, kita lanjutkan. Khilafatuhu wa ahamu a'malihi, kita bahas tentang kekhilafahannya dan juga kemudian kebijakan-kebijakan terpenting yang dilakukan oleh Mu'tasim. Nanti akan kita bahas ada sekitar 3 kebijakan penting, di mana masing-masing dari 3 kebijakan penting itu akan dirinci sebagiannya pada beberapa poin-poin tertentu. Kita akan bahas. Bui al-Mu'tasimu bil khilafati yawma wafatil Ma'mun fi Rajab sanah 218 minal hijrah. Mu'tasim itu dibaiat sebagai khalifah pada hari di mana Ma'mun wafat pada bulan Rajab tahun 218 Hijriah. Ketika Ma'mun meninggal, ketika itulah kemudian Mu'tasim dibaiat sebagai khalifah dan resmi memimpin Daulah Abbasiyah sejak masa tersebut. Wa kana asruhu imtidadan li asril Ma'mun. Bisa dikatakan bahwa masanya Al-Mu'tasim itu kelanjutan, kepanjangan tangan. Kelanjutan dan kepanjangan tangan dari masanya Al-Ma'mun. Wa yumkinu ijmalu a'malihi fima yali. Kebijakan-kebijakannya bisa diglobalkan dalam beberapa hal penting ya. Awalan, al-istimrar fi imtihanil ulama wa ulama'iha liyaqulu bi khalqil Qur'an. Kebijakan yang pertama yang dia lakukan adalah terus melanjutkan
tes kepada para ulama, termasuk juga kepada umat Islam, di mana kemudian tes ini intinya menekan, memaksa para ulama dan juga rakyat agar mengatakan Quran adalah makhluk. Maka ini keliru ya. Maka ini tidak benar. Pun begitu, kita tahu Imam Ahmad sebagai ulama besar yang hidup pada masa tersebut, Imam Ahmad tidak pernah sekalipun memerintahkan pemberontakan. Karena itu Imam Ahmad tokoh yang sangat menonjol dalam kasus ini. Dalam kisah ini tokoh yang paling menonjol, bisa dibilang seperti itu. Karena itu dalam kisah ini paling tidak Imam Ahmad itu nampak jelas menegakkan akidah Ahlussunnah paling tidak dalam dua hal. Paling tidak dalam dua hal. Yang pertama, mengatakan bahwa Quran itu bukan makhluk. Kemudian yang kedua, menegaskan sikap Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak memberontak kepada penguasa. Dua hal itu paling tidak yang nampak. Dan kita tahu bahwa para ulama kemudian menggelari Imam Ahmad dengan Imam Ahli Sunnah. Dan otomatis banyak ya akidah yang ditegakkan oleh Imam Ahmad. Tapi paling tidak dua hal itu sangat menonjol sekali ya. Tidak sangat terlihat sekali ya, sangat nampak sekali. Kemudian mu'allif merinci tentang hal ini. Wa kana tilka sayyi'atan min akbari sayyi'atihi. Jadi ketika dia mengetes para ulama, memerintahkan bawahannya untuk ngetes para ulama, memaksa mereka mengatakan Quran makhluk, maka hal ini adalah salah satu keburukannya yang terbesar. Karena hal ini sangat kita sesalkan ya, tidak perlu untuk terjadi. Wa qad sara ibnuhu al-Wathiq min ba'dihi ala nahjihi. Dan anaknya Mu'tasim nanti, Wathiq, yang menggantikan dia sebagai khalifah, wa qad sara ibnuhu al-Wathiq min ba'dihi ala nahjihi. Al-Wathiq nanti juga sama mengikuti Mu'tasim ini. Tapi sebagian referensi, misalkan yang disebutkan oleh Mahmud Syakir rahimahullah, Mahmud Syakir sejarawan, Mahmud Syakir menyebutkan bahwa anaknya Mu'tasim yang nanti jadi khalifah yaitu Wathiq, Al-Wathiq, itu nanti taubat pada akhir-akhir kekuasaannya. Wallahu ta'ala alam bisawab, itu informasi yang disampaikan oleh Mahmud Syakir ya. Mungkin perlu kita cross check lagi, tapi ada pernyataan seperti itu, Allah alam. Hatta adina Allahu bizawali tilkal mihnah wa inkima'il bid'ah ala yadil khalifah Mutawakkil rahimahullah wa ajzala mathubata. Jadi pada masa Wathiq tetap diperintahkan untuk ngetes para ulama untuk memaksakan pendapat bahwa Quran adalah makhluk. Sampai Allah mengizinkan hilangnya musibah tersebut dan kemudian musnahnya bid'ah, sirnanya bid'ah di tangannya Khalifah Mutawakkil rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepadanya. Dan diangkatnya mihnah ini, diangkatnya cobaan ini di sisi lain itu karena umat pada masa itu juga di sisi lain bersabar ya. Sehingga mereka mengambil sebab, salah satunya dengan bersabar. Kalau misalkan naudzubillah misalkan tidak bersabar, ya kita khawatir musibahnya, mihnah tersebut, cobaan tersebut akan semakin besar. Mereka bersabar. Mereka bersabar atas kezaliman yang terjadi dan kemudian Imam Ahmad dan sebagian ulama yang lain kemudian berusaha untuk menegakkan hujjah dan kita tahu bahwa rakyat pada masa itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada sebagian kecil maka itu hanya bagian kecil saja, tidak teranggap ya. Ada sebagian kecil yang kemudian menyimpang, ya ada, tetap saja ada. Tapi secara umum akidahnya umat pada masa itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlul Hadis. Sehingga mereka tidak suka dengan hal-hal seperti itu karena mereka tahu hal itu bertentangan dengan akidah Islam. Baik. Kemudian kita bahas sekarang kebijakan yang kedua, jihadhu wa fathu Amuriyah. Jihadnya dan juga nanti akan disebutkan tentang penaklukan Amuriyah. Pembahasan ini akan membahas tentang jihad yang dilakukan oleh Mu'tasim dan nanti di pembahasan tentang jihad ini akan disebutkan bagaimana Mu'tasim
datang dan mengepung Amuriah ya, dekat kota Ankara sekarang, di selatannya Ankara, ibu kota Turki sekarang kalau nggak salah. Baik, kita bahas. Kana lil mu'tasim inayatun kabiratun bil jihad fi sabilillah ziddaz zanadiqah. Jadi Mu'tasim ini punya perhatian besar dalam perkara jihad dan punya perhatian besar dalam jihad melawan orang-orang zindik, orang-orang yang kemudian menampakkan keislaman dan kemudian menyembunyikan kekufuran ya, dengan segala macam agama-agama yang mereka sembunyikan. Taib. Dikatakan di sini min jihatin wadiddarrum min jihatin ukhra. Jadi Mu'tasim ini punya perhatian jihad melawan zindik di satu sisi dan punya perhatian jihad melawan Romawi pada sisi yang lain. Jadi dua sisi jihad. Jihad melawan orang-orang zindik, orang-orang yang pura-pura menampakkan keislaman, lalu kemudian menyembunyikan kekufuran dengan berbagai macam agama yang mereka sembunyikan. Di sisi lain kemudian juga semangat jihad melawan Romawi. Wa fiqam ilfitan ad-dakhilah min jihatin tsalitsah. Pada sisi yang ketiga, ada sisi yang ketiga lagi. Mu'tasim ini juga semangat untuk kemudian mengalahkan fitnah-fitnah dalam negeri, konflik-konflik dalam negeri, pemberontakan yang terjadi. Sehingga tiga sisi ya, jihad melawan orang-orang zindik, jihad melawan Romawi, yang ketiga kemudian melawan pemberontakan yang ada di dalam, masalah internalnya. Wa fi ma yali ardhun li amsilatin min jihadihi fi hadhil mayadin. Kemudian mu'allif menyebutkan beberapa gambaran, paparan secara umum tentang jihad yang dilakukannya. Ada 3 jihad, barangkali paling tidak kita bahas 1 atau kita bahas 2 dalam pertemuan ini. Yang pertama kita bahas tentang al-qadha ala fitnatiz zud. Dia kemudian menanggulangi fitnah yang ditimbulkan oleh orang-orang zud. Siapakah zud? Mu'allif menyebutkan kanat fitnatul hunud al-ma'rufina bizzud. Fitnah ini muncul dari kelompok yang kemudian sering disebut dengan zud, di mana mereka aslinya itu orang-orang India. Mereka termasuk bagian dari ras orang-orang India. Hari ini kalau tidak salah, zud itu dalam istilah Latin itu disebut dengan jat, J-A-T. Zud disebut dengan zud. Aslinya mereka orang-orang India. Kalau hari ini barangkali mereka berasal dari sekitar wilayah Pakistan hari ini, kurang lebih di Pakistan atau mungkin mencakup sebagian negara India juga ya. Di mana mereka sebut dengan zud ya, dalam bahasa Arab disebut dengan zud. Kalau dalam istilah Latin sering disebut dengan nama jad. Jadi huru-hara yang mereka bikin, masalah yang mereka timbulkan adalah tuthirul qaliq wal iztirab ala tariqil basrah. Di mana mereka menimbulkan kegoncangan, mereka menimbulkan masalah, menimbulkan keresahan di jalur Basrah. Karena mereka disebutkan, mereka itu bisa dibilang kadang-kadang jadi bajak laut dan juga kadang-kadang perampok. Jadi ma'ruf dari mereka masa itu kemudian mereka bikin huru-hara di jalan, bikin masalah di jalan. Ngerampok, kemudian begal, semacam itu ya kurang lebih ya. Ala tariqil Basrah, di jalur Basrah ya. Wa tuhaddidul amna ad-dakhili mundu ayyamil ma'mun sanah mi'atain wa khamsah. Di mana mereka kemudian mengancam keamanan internal, mengancam keamanan negara, internal negara sejak Ma'mun berkuasa tahun 205. Taib. Illa annahu lam yatim al-qadha alaihim fi ahdil Ma'mun. Namun masa al-Ma'mun sendiri, Ma'mun belum mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut karena mereka masih punya kekuatan yang cukup pada masa itu berarti ya. Falamma tawalla al-mu'tasimul khilafata arsala ilaihim quwwatan biqiyadati Ajif bin Anbasah. Ketika Mu'tasim kemudian berkuasa, maka Mu'tasim kemudian mengirimkan pasukan di bawah panglimanya Ajif bin Anbasah faghalabahum, sehingga Mu'tasim kemudian mampu mengalahkan mereka ya. Di mana mereka identik dengan perampokan yang mereka lakukan baik di laut ataupun di jalan atau di darat. Wa arghamahum ala talabil aman. Sehingga pasukan ini berhasil memaksa orang-orang zud, orang-orang jad untuk talabil aman, untuk meminta jaminan keamanan. Mereka kalah, mereka tunduk. Faqabadhu alaihim, lalu kemudian mereka itu, orang-orang tersebut itu ditangkap. Wa rakhalahum ila Asia sughra sanah mi'atain wa ishrin. Lalu kemudian mereka ditarkhil
Kalau bahasa hari ini, rohala yurokhilu tarhilan, bahasa kita hari ini itu dideportasi. Dideportasi. Dideportasi itu berarti ada orang yang datang ke negara asing, lalu kemudian mungkin perizinannya tidak pas, atau mungkin ditolak oleh negara tertentu, lalu dikembalikan, itu namanya ditarhil, dideportasi ya. Jadi orang-orang Zud ini kemudian setelah ditangkap, mereka ditarhil, mereka dideportasi ke Asia Sugro, sana mi'atain wa ishrin, tahun 220 Hijriyah. Wa intasyarul amnu fitil kalmanatik. Sehingga setelah orang-orang Jad ini kemudian dideportasi, sehingga kemudian keamanan membaik lagi di tempat tersebut. Taib. Terakhir kita akan membahas tentang al-jihad di Zanadiko. Kita akan membahas jihad melawan orang-orang zindik, yaitu orang-orang yang menampakkan kekufuran dan menyembunyikan kekafiran yang ada di dalamnya. Baik itu agama-agama keyakinan atau keyakinan-keyakinan kufur yang mereka yakini. Mu'alif menyebutkan, wajahal mu'tasimu adadan min fitaniz zanadiqah. Mu'tasim sendiri menghadapi beberapa fitnahnya orang-orang zindik. Wa min abroziha fitnatul babakiyah. Yang paling menonjol adalah fitnahnya Babakiyah yang dipimpin oleh Babak Khurrami di sekitar Azerbaijan dan Iran hari ini. Munculnya di sana. Wallati kanat mundu ayyamil ma'mun. Di mana fitnah ini, di mana gerakan ini, di mana kekacauan ini sudah muncul sejak zamannya Al-Ma'mun. Wa ala raghmi anna al-juyus al-islamiyah fi ayyamil ma'mun tasaddat li hadhil fitnah. Meskipun tentara Islam sejak masa Ma'mun itu telah menghadapi fitnah ini, telah datang, telah memerangi kelompok ini, illa annaha lam tatamakkana minal qadha'i 'alaiha. Tetapi masa Ma'mun belum sukses, belum mampu untuk mengalahkan mereka. Illa fi ahdil Mu'tasim. Baru mereka dikalahkan itu baru pada masa Mu'tasim. Ba'da an arsala jaishan lajabad, setelah Mu'tasim mengirimkan tentara yang besar, biqiyadatil Afshin, di bawah pimpinannya Afshin. Saya lupa nama aslinya bagaimana ya. Afshin itu sebenarnya gelar ya. Afshin itu sebenarnya gelar. Gelar ini dipakai di daerah namanya Ashrusana. Daerah Ashrusana itu kalau hari ini mungkin masuk sekitar Uzbekistan sana. Jadi Afshin itu kalau bahasa lainnya itu seperti pangeran, seperti amir. Tapi ini gelar kebangsawanan di daerah sana. Di daerah sekitaran Uzbekistan hari ini. Daerah Mawaro An-Nahar. Insya Allah seperti itu. Jadi ada salah satu tokoh dari mereka menjadi Panglima Abbasiyah. Lalu kemudian gelarnya Afshin. Saya lupa nama aslinya siapa lupa. Likitali Babak Khurrami. Maka Afshin ini kemudian menjadi Panglima untuk memerangi Babak Khurrami. Dengan biaya yang tidak sedikit ya. Karena Babak Khurrami ini kuat ya posisinya. Wa ba'da malhamatin kabiratin, setelah perang besar, hazima Babak. Babak kemudian kalah. Wa istarohatil bilad wal ibad min syarihi sanami'atain itsnain wa ishrin. Sehingga kemudian negeri dan juga hamba itu bisa tenang dari keburukannya Babak. Dia tertangkap, kemudian pasukannya juga banyak tertangkap. Ketika dia tertangkap, kemudian dia dibawa ke ibu kota Abbasiyah pada masa itu, bukan Baghdad waktu itu. Waktu itu Samarra, sudah pindah ke Samarra. Jadi dia ditangkap dan kemudian dibawa ke Samarra. Dikatakan di sini, "Tsumma qubidu ala Babak wa arsala ilal Mu'tasim fi Samarra faqutila sanami'atain 23." Babak Khurrami ini ditangkap oleh Afshin dan pasukannya. Kemudian Afshin dan pasukannya mengirimkan Babak Khurrami ini ke Mu'tasim di Samarra, ibu kota baru mereka. Sekarang Samarra ada di Baghdad, sekitar 100 km dari Baghdad. Faqutila sanami'atain 23. Lalu kemudian Babak Khurrami ini dibunuh ya di Samarra. Jadi sebelum dibunuh dia itu diarak keliling kota dengan pakai pakaian warna kuning kalau tidak salah. Dalam cerita dikatakan seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa orang yang jahat ini sudah ketangkap, di mana kemudian kericuhan, huru-hara, kemudian banyak gangguan keamanan yang terjadi di wilayah sana dan sekitarnya, terutama disebabkan oleh orang ini dan gerakannya. Sehingga orang kemudian tenang ketika dia diarak
diarak keliling kota, lalu diarak dengan baju yang kuning kalau nggak salah ya, untuk semakin menampakkan dia itu siapa. Setelah itu baru kemudian dia dihadapkan di Al-Guju, baru kemudian dia dieksekusi dan kemudian dibunuh. Dan hal itu terjadi tahun 223 Hijriah. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mampu meneladani kisah-kisah masa lalu dari pendahulu kita yang baik, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari mereka sehingga yang baik bisa kita ambil, yang baik, yang buruk jangan sampai diambil. Kurang lebihnya maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.